Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lentera, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang begitu membenci Nabi Muhammad SAW, padahal beliau membawa pesan kebaikan untuk seluruh umat manusia? Kenapa Abu Jahal, tokoh besar Quraisy, sampai rela mengorbankan segalanya hanya untuk menghalangi dakwah Islam? Jawabannya, ternyata bukan sekadar soal agama. Tapi ada rahasia besar yang tersembunyi di balik sejarahnya. Hari ini, kita bakal bedah semuanya, sampai tuntas. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa, klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah bersejarah penuh hikmah lainnya. Abu Jahal, yang nama aslinya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, adalah sosok terpandang di kalangan Quraisy. Dia lahir dari keluarga elit Makkah, tepatnya dari Bani Makhzum, salah satu kabilah terkuat dan tersukses. Sejak muda, Abu Jahal dikenal cerdas, vokal, dan memiliki kemampuan orasi yang luar biasa. Dialah yang sering diandalkan Quraisy saat bernegosiasi dengan kabilah-kabilah Arab lainnya. Sebelum Islam datang, banyak orang memanggilnya Abu Al-Hakam, alias Bapak Kebijaksanaan, karena dia sering menjadi penengah dalam perselisihan. Tapi semua itu berubah drastis setelah Nabi Muhammad SAW mengumumkan dakwah Islam. Karena keras kepala dan permusuhannya yang buta terhadap ajaran Tauhid, Nabi dan para sahabat menyebutnya Abu Jahal, Bapak Kebodohan. Bahkan Umar bin Khattab yang awalnya juga memusuhi Islam, akhirnya masuk Islam. Tapi Abu Jahal tetap keras kepala sampai akhir hayatnya. Maka saat itu bukan cuma kota biasa, teman-teman. Makkah adalah pusat spiritual Arab karena di sanalah berdiri Ka'bah, rumah suci yang dihormati seluruh suku-suku Arab. Dan yang menguasai Makkah adalah para elit Quraisy. Abu Jahal salah satunya. Buat Abu Jahal, status sosial itu segalanya. Dia nggak mau posisi bangsawannya runtuh hanya karena ada agama baru yang mengajarkan bahwa semua manusia itu setara, baik kaya maupun miskin. Bayangin aja, seumur hidup merasa berada di atas orang lain, tiba-tiba disuruh mengakui Buddha atau orang miskin sebagai saudara setara. Buat Abu Jahal, ini penghinaan besar. Bukan soal agama, tapi soal mempertahankan kekuasaan dan kehormatan pribadi. Ka'bah waktu itu sudah menjadi magnet ekonomi. Ribuan orang datang untuk berhaji, walaupun dalam bentuk jahiliyah, dan membawa perdagangan. Hotel, makanan, kurban, souvenir berhala, semua berputar di situ. Kalau Islam mengajarkan hanya ada satu Tuhan dan tidak boleh menyembah berhala, otomatis runtuhlah industri berhala Quraisy dan hancurlah sumber pemasukan utama kota Makkah. Bagi Abu Jahal, Islam itu bukan cuma masalah agama, tapi ancaman langsung ke dompetnya. Maka wajar kalau ia berusaha mati-matian mempertahankan sistem lama, bahkan dengan kekerasan. Permusuhan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW juga dipenuhi rasa iri dan dengki. Kenapa? Karena menurut Abu Jahal, kenabian itu seharusnya diberikan kepada orang dari kabilahnya sendiri, Bani Makhzum, bukan kepada Muhammad SAW yang berasal dari Bani Hashim. Dia pernah berkata dalam kemarahannya, "Kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam kemuliaan. Mereka memberi makan, kami juga memberi makan. Mereka memikul beban, kami pun memikul beban. Tapi kini mereka mengatakan, ada seorang nabi di antara kami. Demi Allah, kami tidak akan pernah beriman kepada Muhammad." Dengki membuat Abu Jahal buta akan kebenaran. Bahkan setelah melihat mukjizat, mendengar kebenaran dari lisan Nabi sendiri, hatinya tetap mengeras. Maka saat itu penuh gengsi politik. Bukan cuma Abu Jahal yang menolak Islam. Ada tokoh-tokoh lain seperti Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Mereka ini semacam klub elit yang nggak mau Islam mengubah tatanan sosial. Kalau Abu Jahal sedikit saja lunak terhadap Nabi, ia akan dianggap lemah dan otomatis kalah pamor. Tekanan ini membuat Abu Jahal harus terlihat paling vokal dan keras terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan seringkali ia yang pertama memprovokasi, menyerang, atau merendahkan Nabi di depan umum. Abu Jahal bukan tipe musuh yang pasif. Dia sangat aktif menyusun strategi. Yang pertama menyebar fitnah, menuduh Nabi sebagai penyihir, pendusta, bahkan gila. Kemudian menyiksa. Abu Jahal adalah dalang penyiksaan keluarga Yasir, Sumayyah, dan Ammar.
lalu memboikot sosial, mengisolasi Bani Hashim secara ekonomi dan sosial dalam peristiwa Lembah Abu Tholib, dan menghalangi orang asing. Setiap kali ada pedagang atau musafir yang tertarik dengan Islam, Abu Jahal langsung mencegat dan menghasut mereka agar membenci Nabi. Dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan reputasi Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa momen di mana kebencian Abu Jahal benar-benar memuncak. Di saat Nabi sedang sujud di depan Ka'bah, Abu Jahal melemparkan isi perut unta busuk ke punggung beliau. Mengancam Nabi secara langsung di depan umum, "Wahai Muhammad, kami takkan membiarkanmu hidup tenang." Menyuruh budak-budaknya menghina para sahabat. Bayangkan, sebegitu bencinya dia, sampai rela melakukan tindakan yang di budaya Arab saat itu dianggap sangat hina. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap sabar, tetap mendoakan hidayah untuk umatnya, meski dikhianati berkali-kali. Di Perang Badar, tahun kedua Hijriah, terjadi peristiwa bersejarah. Abu Jahal, penuh kesombongan, berangkat dengan 1.000 pasukan, membawa pemusik dan penari untuk berpesta di medan perang. Dia yakin Quraisy akan menang mudah melawan 313 orang Muslim. Tapi Allah berkehendak lain. Pasukan Muslim yang dipimpin Rasulullah SAW menang, dan Abu Jahal sendiri tewas dengan mengenaskan. Yang membunuhnya? Mu'adz bin Amr dan Muawidz bin Afraq, 2 pemuda belia, bahkan mungkin dianggap anak-anak oleh Abu Jahal. Bayangin, orang paling berkuasa, kalah dan dipermalukan oleh anak-anak. Meskipun Abu Jahal sudah tiada, jejak permusuhannya tetap terasa. Beberapa elit Quraisy masih bertahan memusuhi Islam, seperti Abu Sufyan, sebelum akhirnya mereka masuk Islam di Fathu Makkah. Namun ada juga kisah indah. Putra Abu Jahal sendiri, Ikrimah bin Abu Jahal, akhirnya memeluk Islam. Ia bahkan menjadi salah satu pejuang Islam yang gagah berani di masa Rasulullah SAW. Hikmahnya, seburuk apapun seseorang, pintu hidayah tetap terbuka selama Allah berkehendak. Dari kisah Abu Jahal, kita belajar bahwa kebenaran itu mahal. Untuk memperjuangkannya, harus siap diuji. Kesombongan bisa menutup hati dari menerima kebenaran. Allah akan selalu memenangkan pihak yang sabar dan istiqomah. Benci tidak akan membawa kemenangan, hanya kebaikan dan kesabaran yang akan menang. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan contoh terbaik itu. Beliau tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan, tapi dengan akhlak mulia. Sobat Lentera, kisah Abu Jahal adalah pengingat buat kita semua, bahwa kesombongan, dengki, dan cinta dunia bisa membuat seseorang buta terhadap kebenaran, bahkan di depan matanya sendiri. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu, lewat tanganmu, lebih banyak orang yang bisa belajar tentang sejarah penuh hikmah ini. Terima kasih banyak sudah nemenin sampai akhir video ini. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.